بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat beserta salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membawakan sebuah materi motivasi yang semoga ini semua bisa kita jadikan pelajaran di kehidupan kita sehari-hari. Di dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan. Cobaan akan rasa takut, kehilangan harta, kekurangan harta, kehilangan sesuatu yang kita sangat cintai, yang kita sangat sayangi, kehilangan sahabat kita yang selalu bersama kita, kehilangan kerabat kita, bahkan kehilangan keluarga kita yang sangat kita cintai. Apakah dengan ujian yang diberikan kepada kita semua itu akan menjadikan kita sebagai orang yang bersabar atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua? Allah menguji hambanya dengan berbagai macam cobaan dan musibah, tiada lain untuk melatih dan menguji hati kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, di dalam sebuah musibah atau bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti di dalamnya terdapat hikmah atau terkandung hikmah tatkala kita menghadapinya dengan kesabaran, keikhlasan, dan penuh rasa percaya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita menyikapi, bagaimana cara kita menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Allah mengajarkan kita di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Artinya, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula kamu terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan orang yang membanggakan dirinya. Al-Quran surat Al-Hadid 43. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan semua peristiwa itu ditetapkan sebelum terjadinya, agar manusia bersabar menerima cobaan Allah. Cobaan Allah itu ada kalanya berupa kesengsaraan dan malapetaka. Ada kalanya juga berupa kebahagiaan, kesenangan, atau dikabulnya semua hajat atau keinginan yang kita minta kepada Allah Subhanahu. Karena itu, janganlah terlalu bersedih ketika kita menerima suatu cobaan, suatu musibah, atau kehilangan sesuatu yang kita sayangi, kehilangan benda yang kita sayangi. Janganlah terlalu bersedih dan janganlah terlalu memikirkan akan hal tersebut, karena semua yang terjadi itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tatkala kita mendapatkan suatu kesenangan, suatu kegembiraan,
Allah mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Kita tidak diperbolehkan untuk terlalu berlebihan dalam menyikapinya, dalam bersenang-senang akan nikmat Allah yang berikan kepada kita. Sebagaimana ungkapan yang diungkapkan oleh Ikrimah, beliau berkata, tidak ada seorang pun melainkan ia dalam keadaan sedih dan gembira. Tetapi hendaklah ia menjadikan kegembiraan itu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesedihan itu sebagai tanda bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwasanya wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan orang yang membanggakan dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini Allah menegaskan bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan dirinya. Seperti misalnya Allah memberikan sebuah mobil, memberikan istri yang soleha, memberikan sebuah rumah, memberikan apa yang dia inginkan. Namun dia tidak bersyukur kepada Allah. Malah dia bilang ini adalah jerih payah saya. Ini adalah hasil kerja saya. Ini adalah usaha saya. Tidak pernah melibatkan akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang sombong dan orang yang selalu membanggakan dirinya. Karena merasa berhasil di dunia ini, karena merasa memiliki segalanya, jadi dia melupakan akan adanya Allah yang menentukan, yang memberikan, yang mengasihi semua yang dia dapatkan di dunia ini. Mereka tidak ingat bahwasanya sesuatu yang diberikan oleh Allah di dunia ini adalah merupakan titipan. Mobil titipan, motor titipan, istri titipan, anak titipan, keluarga titipan. Namun bagaimana kita menjaga titipan ini? Apakah kita bisa menjaganya dan membawakan kita ke jalan yang benar, atau membawakan kita lebih dekat kepada Allah, atau sebaliknya dengan nikmat-nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita membuat kita lalai, membuat kita bangga diri, membuat kita sombong. Nauzubillah, semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberikan ketetapan di dalam hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita menjumpai suatu musibah atau sedang mendapatkan suatu musibah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni fi khairan minha illa akhlaqallahu lahu khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku dan berikanlah gantinya yang lebih baik, kecuali Allah akan memberi gantinya yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalulah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita semua. Dan jangan pernah sombong, jangan pernah membanggakan diri kita sendiri atas sesuatu yang kita capai, atas sesuatu yang kita miliki. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan dirinya. Semoga Allah menetapkan di dalam diri kita ketabahan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam menghadapi semua cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah juga menetapkan di dalam diri kita, menanamkan di dalam hati kita rasa ketakwaan, rasa keistiqomahan, terutama selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah, karena sesuatu yang salah datangnya dari saya dan sesuatu yang benar hanya datangnya dari Allah semata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكان الله